pertama, mentadabburi Al-Quran dan mengamalkannya. Untuk mendapatkan cinta kepada Allah adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk, disertai perenungan mendalam terhadap makna-makna yang terkandung di dalamnya dengan menghadirkan kesadarannya secara total bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah. Inilah rahasia menuju cinta kepada Allah. Setelah memahami makna-makna Al-Quran, maka kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkannya kepada orang lain. Hidup dengan mengamalkan pedoman dalam Al-Quran akan membuat hidup kita bermakna, karena selalu mendapat jalan kebajikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Ada dua golongan dari seorang hamba Allah yang beruntung. Pertama, yang mencintai Allah, yaitu yang menjalankan amalan-amalan wajib. Kedua, yang dicintai Allah, yaitu jika kita melakukan amalan-amalan sunnah setelah tuntas amalan wajib. Golongan ini yang disebut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan kualitas diri yang sampai kepada kualitas yang dicintai Allah setingkat lebih tinggi setelah mencintai Allah. Jika kita telah menuntaskan amalan wajib dan menambahnya dengan amalan sunnah, maka kualitas diri kita meningkat menjadi yang dicintai Allah. Yang ketiga, mengingat Allah dalam hati, lisan, dan tindakan sehari-hari. Mengingat Allah adalah kesadaran diri akan Allah, baik hati, ucapan maupun tindakan. Apabila kita mengingat Allah, maka seorang hamba akan mendapatkan ampunan dan ridhonya. Allah berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Jadi, dengan mengingat Allah, hidup menjadi lurus dan selaras dalam kebaikan. Mengingat Allah dalam hati, lisan, dan perbuatan adalah bekal untuk masuk surga dan mendapatkan tingkatan-tingkatan di dalamnya. Yang keempat, cinta kepada Allah membawa cinta kepada seluruh makhluknya. Ridho kepada Allah membawa diri kita pada ridho selainnya. Maksudnya, dari kita merasa ridho bahwa apapun yang ada di dalam alam semesta ini di bawah ketentuan Allah. Inilah ketenteraman jiwa yang diperoleh dari keridhaan kepadanya. Ketenteraman inilah yang dimiliki oleh orang yang beriman dengan ridho kepadanya. Yang kelima, merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah beserta bermakrifat terhadapnya. Hamba yang beriman adalah orang yang mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Kemudian, jika dia membenarkan Allah dalam pergaulan sehari-hari, ikhlas niat dan tujuannya, serta tidak berperilaku melainkan dengan budi pekerti yang luhur. Hamba yang mengimani sifat-sifat Allah dan kesadaran diri akan kesempurnaannya adalah pembangkit bagi hati untuk cinta kepadanya. Hati pasti akan selalu cinta kepada yang dikenalnya dan terus rindu untuk selalu bersamanya. Yang keenam, menyadari kebaikan Allah dan segala kenikmatan darinya. Sebagai hamba senantiasa diliputi oleh segala kebaikan dari Allah, segala kenikmatan, kasih sayang, dan segala hak dapat memenuhi perasaannya. Tidak ada yang memberikan kenikmatan dan kebahagiaan di dunia ini kepada kita selain Allah. Semua yang ada di alam semesta ini pasti semuanya darinya. Dengan demikian, tidak ada yang layak untuk dicintai dengan segala ketulusan selain Allah. Yang ketujuh, menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Maksud menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah adalah kesyukuran hati. Penyerahan diri sepenuhnya, kesadaran diri sangat butuh kepadanya dan menjaga etika menghamba kepadanya. Semua definisi tersebut menunjukkan bahwa hati adalah sumber dari praktik khusyuk yang kemudian mendisiplinkan tubuh. Yang kedelapan, bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Allah memberikan sanjungan bagi siapa saja yang lambungnya jauh dari tempat tidur untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah. Kita mendirikan sholat malam di mana sholat tersebut adalah seutama-utama sholat sunnah. Inilah praktik yang meningkatkan kualitas cinta kepada Allah. Kita bangun malam dan mendirikan sholat ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit bumi
Ketika malam tersisa sepertiga akhir, ia berkata, "Adakah yang memohon kepadaku agar aku kabulkan? Adakah yang meminta kepadaku agar aku berikan? Adakah yang memohon ampun agar aku ampuni?" Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang ke-9, bersahabat dengan para pecinta Allah. Disinilah Ibnu Al-Qayyim menjadikan interaksi dengan para pecinta Allah sebagai keniscayaan menuju cinta kepada Allah. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Cintaku menjadi keniscayaan bagi orang-orang yang mencintaiku. Cintaku menjadi keniscayaan bagi orang-orang yang mencintaiku. Cintaku menjadi keniscayaan bagi orang-orang yang mengunjungiku." Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya cinta seorang muslim kepada saudaranya karena Allah adalah buah dari ketulusan iman dan budi pekerti yang luhur. Cinta tersebut dijaga oleh Allah dalam hati seorang hamba yang beriman, sehingga keimanan tersebut tidak melenceng ataupun melemah. Yang ke-10, menjauhi segala hal yang dapat melalaikan hati. Jika kita ingin mencintai Allah, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk senantiasa menjaga hati agar tetap bersih. Oleh karena itu, mari menjaga hati dari segala sesuatu yang dapat melalaikan hati dengan senantiasa mengawasi dan membersihkan hati dari penyakit yang dapat membuatnya kotor. Hati yang bersih adalah hati yang sehat. Sehatnya hati karena menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita termasuk hamba yang memiliki hati yang bersih.